Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para pemirsa Kultum yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, pengajian hari ini akan kita isi dengan pembacaan hadis yang ketujuh dari kitab Arba'in Nawawi, yang isi hadisnya berjudul An-Nasihatu Imaduddin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimin ibni Uwais ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinun nasihah. Kalau di dalam syarahnya ini ada sesuatu yang dibuang. Ad-dinun nasihah ay imaduddin an-nasihatu. Bahwa tiang daripada agama salah satunya adalah an-nasihatu, nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat, ada yang menyatakan iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Seperti pemahaman kita sama dengan bahasa Indonesia, saya menasehati kamu. Artinya saya memberikan pengarahan kepada kamu agar kamu menjadi lebih baik dari yang sekarang. Iradatul khairil ghair. Dalam kitab ini dikatakan an-nasihatu hiyazatul hifdi lil mansuh. Hiyazatul hifdi lil mansuh. Hiyazatul hifdi untuk memberikan al-hifdi, penjagaan dari kesalahan sehingga tidak terjatuh ke dalam siksa api neraka. Jadi penjagaan terhadap sahabat kita itu artinya kita menghendaki baik kepada orang lain. Hiyazatul hifdi lil mansuh, terhadap orang yang kita nasihati. Kembali kepada topik bahwa imaduddin, tiang daripada agama, salah satunya adalah an-nasihah. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah? Pada siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, menjawab siapa Nabi, lillahi, nasihat kepada orang lain pada Allah. Maksudnya bagaimana? Disebutkan dalam kitab ini bahwa nasihat kepada orang lain untuk Allah Subhanahu wa taala itu yang dimaksudkan adalah agar kita nasihatnya mengarah kepada Allah, kepada beriman kepada Allah, kepada yakin akan Allah sebagai Tuhan kita, akan mengarahkan kita supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala,
mengarahkan kita supaya kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Yang arahnya nasihat supaya kita mau tunduk dan patuh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lillahi wali rasulihi, dan kepada rasulnya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita patuh wali kitabihi. Yang kedua wali kitabihi, dan kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Bimakna al-imanu bihi wal amalu bima fih wa ta'zimihi wa ikramihi. Wa yahrumu maddur rijli ilal mushaf illam yakun murtafi'an. Wa yusannu ja'luhu alal kursi wal qiyamu lahu wa takbiluhu wa tatyibuhu. Yang dimaksud nasihat pada kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab Al-Qur'an, bimakna al-imanu bihi, kita meyakini, beriman dengan kitab, dengan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wal amalu bima fihi, kita mengamalkan dengan apa yang ada di dalam kitab itu. Jadi nasihat kita kepada orang lain terhadap kitab Allah adalah supaya orang lain mengamalkan isi daripada kitab itu. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam wajib tahu, bukan hanya bisa membaca dari Al-Quran, tapi harus tahu isi kandungan dan makna dari Al-Quran, sehingga kita bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian wa ta'zimihi, dan mengagungkan Al-Quran. Kita wajib mengagungkan Al-Quran, karena Al-Quran itu bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hurmah, ta'zim, wa ikramihi, dan memuliakan Al-Quran. Oleh karena itu, fayahrumu maddur rijli ilal mushaf, maka haram hukumnya kita memanjangkan kaki, selonjor. Kakinya selonjor, sementara di depannya ada mushaf, ada Al-Quran, ada kitabullah. Ada kitabullah. Haram hukumnya menselonjorkan kaki kita terhadap mushaf. Illam yakun murtafi'an, kalau mushaf itu tidak lebih tinggi dari kita, tidak lebih tinggi dari kaki kita, maka tidak boleh kita menselonjorkan. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak mencerminkan, memuliakan terhadap Al-Quran. Haram hukumnya. Kemudian disunatkan wa yusannu ja'lu 'alal kursi wal qiyamu lahu wa takbiluhu wa tatyibuhu. Disunnatkan menaruh Al-Quran di tempat yang lebih tinggi. Bagian dari an-nasihatu li kitabillah. Kita menaruh Al-Quran di tempat yang lebih tinggi, termasuk menaruh Al-Quran di atas buku-buku yang lain. Harus Al-Quran di paling atas, tidak di paling bawah atau di bawahnya, tidak. Kemudian selanjutnya an-nasihatu li rasulihi, nasihat kita kepada orang lain untuk Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasul ini? Al-imanu bihi wa tasdiqihi fi jami'i ma ja'a bihi, yaitu kita mengajak orang lain supaya iman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kemudian membenarkan dengan segala apa yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang dibawa oleh baginda Rasul adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waltizamu ta'atihi fi amrihi wa nahyihi, dan menetapi taat kepada perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam
dan menjauhi segala larangan daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan nasihah li rasulih. Kita mengajak orang lain supaya beriman kepada Rasul, taat kepada perintah-perintahnya, yakin dengan segala apa yang dibawa, taat kepada segala apa yang dibawa, baik berupa perintah ataupun berupa larangan. Wali a'immatil muslimin, nasihat untuk patuh kepada pimpinan umat Islam. Nah, kita tahu dalam hadis-hadis banyak sekali hadis yang mewajibkan kita supaya taat kepada pemimpin umat Islam malam ya'mur ila maksiatin, selagi dia tidak memerintah kepada kemaksiatan. Kalau memerintah kepada kemaksiatan bagaimana? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seseorang di dalam maksiat terhadap Tuhannya. Yang terakhir adalah nasihat wali ammatihim, untuk seluruh umat Islam. Artinya bahwa kita menasihati orang lain untuk bagaimana saling memperingati antar sesama umat Islam, saling membenahi, saling memperbaiki, baik di dalam urusan agama ataupun di dalam urusan dunia, saling membantu kepada mereka. Inilah yang dimaksud, barangkali yang dimaksud oleh hadis ini. Hadis yang menyatakan bahwa ad-dinun nasihah, agama imaduddin an-nasihah. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.